Hai, jumpa lagi dengan Riana. Di video kali ini, kita akan membuat puff pastry yang ekonomis dan sangat praktis. Resepnya tanpa menggunakan korsvet, telur maupun susu, dan cara membuatnya juga tanpa ulen. Adonan cukup diaduk dengan spatula selama 5 menit. Penasaran dengan cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe warna merah dan bunyikan lonceng notifikasinya. Berikut bahan-bahannya. Langkah pertama, kita siapkan 150 gram air atau setara 24 sendok makan. Kemudian kita tambahkan 25 gram margarin cair atau setara dengan 4 sendok makan. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh garam. Ini kita aduk sampai rata. Setelah itu kita masukkan 200 gram terigu protein tinggi atau setara 20 sendok makan. 1 sendoknya 1 sendok penuh agak munjung sedikit. Untuk di resep kita menggunakan 250 gram terigu, tapi di awal kita masukkan dulu 200 gram terigu protein tinggi supaya saat mengaduk tidak terlalu berat. Adonan puff pastry ini kita aduk pelan-pelan saja. Di sini saya percepat videonya ya supaya tidak terlalu panjang. Kita aduk sampai terigu benar-benar tercampur rata. Ini sudah mulai tercampur rata. Setelah itu bisa kita tambahkan sisa terigunya, 50 gram terigu protein tinggi atau setara dengan 5 sendok makan, dan kita aduk lagi. Bisa kita aduk pelan-pelan seperti ini. Untuk lamanya pengadukan, di sini total kira-kira saya mengaduknya selama 5 menit. Jadi ini kita aduk dari bawah ke atas sambil kita tekan-tekan seperti ini. Kita aduk sampai semua terigu benar-benar tercampur rata. Kita gulingkan sambil kita tekan-tekan seperti ini adonannya. Untuk tekstur adonan setelah diaduk seperti ini belum kalis ya. Ini masih lengket. Setelah ini adonan kita fermentasikan selama 45 menit dan nanti bisa kita cek apakah adonannya sudah kalis atau belum. Permukaan adonan saya beri sedikit dengan minyak sayur supaya tidak lengket dan tidak kering. Kita tutup adonan dengan kain bersih dan kita biarkan dulu selama 45 menit. Sambil menunggu adonan puff pastry difermentasi, kita bisa membuat margarin pastrinya untuk pengganti korsvet. Kita masukkan 80 gram margarin atau setara 4 sendok makan dan 1 sendok makan minyak sayur atau 10 ml. Ini kita aduk sampai rata. Ada beberapa resep adonan puff pastry yang menggunakan gula pasir, tapi untuk resep ini saya tidak menggunakan gula pasir, jadi saya buat dengan rasa yang gurih saja. Jadi nanti rasanya seperti kulit puff pastry instan yang dijual di supermarket ataupun toko bahan roti. Ini margarinnya sudah mulai lembut. Bisa kita tambahkan 80 gram terigu serbaguna atau 8 sendok makan,
Kemudian kita aduk lagi adonan margarin pastry pengganti courgette ini sampai rata. Kita aduk terus sampai semua terigu tercampur rata dengan margarin. Nah, ini adonan margarin pengganti courgette-nya sudah tercampur rata. Kemudian kita siapkan plastik dan kita tuang adonan margarin pastry pengganti courgette ini di atasnya. Kemudian kita pipihkan adonan margarin pastry pengganti courgette ini. Kita pipihkan dan kita bentuk kotak. Untuk tebalnya kira-kira setebal 2-3 mm. Bisa kita gunakan rolling pin untuk meratakannya. Setelah margarin pastry pipih dan rata seperti ini, kita simpan dulu di dalam kulkas selama 30 menit. Nah, ini adonan kulit puff pastry yang sudah kita diamkan selama 45 menit. Bisa kita cek apakah sudah kalis atau belum. Ternyata tanpa diulen hanya diaduk 5 menit pun adonannya bisa kalis elastis seperti ini. Kita siapkan papan kerja yang kita taburi dengan sedikit terigu. Kemudian kulit puff pastry ini kita bulatkan dan kita lumuri dengan sedikit terigu supaya tidak lengket. Kita pipihkan adonan puff pastry ini menggunakan rolling pin. Tidak perlu terlalu ditekan, jadi rolling pinnya digulirkan saja. Kita pipihkan adonan kulit puff pastry membentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian kita taruh margarin pastry yang sudah kita simpan di kulkas selama 30 menit di tengah-tengah adonan kulit pastry, dan ujungnya kita lipat sampai menutupi margarin pastry-nya. Kemudian kita pipihkan lagi. Untuk memipihkannya pelan-pelan saja, jadi tidak terlalu ditekan ya. Di sini rolling pinnya digulirkan saja. Ini videonya saya percepat. Setelah pipih seperti ini, bisa kita lipat bagian ujung yang lain. Kalau tadi kita melipatnya atas dan bawah, sekarang kita lipat kanan dan kiri. Ini adonannya agak lengket, jadi perlu dilumuri dengan sedikit terigu. Setelah ini, adonan kita biarkan dulu selama 10 menit, supaya mudah untuk dipipihkan. Setelah adonan kita istirahatkan selama 10 menit, ini kita pipihkan lagi. Kenapa adonan perlu diistirahatkan lagi? Supaya adonan lebih lentur dan mudah untuk memipihkannya. Adonan kita lipat lagi seperti langkah sebelumnya. Kita beri terigu lagi supaya tidak lengket dan adonan tidak sobek. Jadi untuk membuat puff pastry ini, saat merolling seperti ini kita jaga supaya kulit puff pastry-nya tidak sobek sehingga menyebabkan margarin pastry-nya keluar. Jadi rolling pinnya kita gulirkan pelan-pelan saja, jangan terlalu ditekan. Kulit puff pastry ini kita lipat lagi. Untuk total melipatnya saya lipat sebanyak 4 kali. Nah, ini sudah cukup. Sebelum digunakan, kita bungkus kulit puff pastry ini menggunakan plastik. Kita bungkus rapat
Kemudian kita simpan dulu selama 15 menit di dalam kulkas. Setelah adonan puff pastry disimpan di dalam kulkas minimal 15 menit, adonan ini siap untuk digunakan. Kita lumuri lagi permukaan kulit puff pastry ini menggunakan terigu, kemudian bisa kita pipihkan. Untuk kulit puff pastry ini bisa kita simpan di dalam freezer ya, jadi bisa kita frozen jika kita tidak akan segera menggunakannya. Yang penting, kulit puff pastry ini kita bungkus rapat menggunakan plastik. Kemudian bisa kita simpan di dalam freezer. Nah, untuk menggunakannya, bisa kita diamkan dulu di suhu ruang sampai tidak beku, baru kulit puff pastry ini siap untuk digunakan. Kita pipihkan kulit puff pastry ini. Untuk ketebalannya kira-kira setebal 2-3 mm. Kita rolling pelan-pelan. Kemudian ini bisa kita potong sesuai selera. Di sini saya ingin membuat cheese stick, jadi saya potong panjang-panjang seperti ini. Setelah itu bisa kita susun di loyang yang sudah dioles dengan margarin atau dibeli alas kertas roti seperti ini. Kemudian kita oles permukaan cheese stick menggunakan kuning telur dan kita taburi dengan parutan keju. Kemudian kita masukkan adonan cheese stick ini ke dalam oven yang sudah kita panasi terlebih dahulu dengan api besar. Di sini saya menggunakan oven tangkring dengan api bawah saja. Kalau teman-teman menggunakan oven listrik ataupun oven gas, bisa menggunakan api atas bawah. Untuk sisa adonan yang lain, saya isi dengan selai nanas. Untuk kulit puff pastry ini bisa juga digunakan untuk membuat croissant ya. Jadi, banyak sekali kue yang bisa kita buat dengan adonan kulit puff pastry ini. Ini pinggirnya saya oles dengan putih telur supaya mudah merekat. Kemudian kita lipat bentuk segitiga seperti ini. Kita oles permukaannya dengan kuning telur. Kemudian bisa kita beri taburan sesuai selera. Di sini saya beri taburan gula pasir. Setelah itu kita panggang dalam oven dengan api besar atau suhu 180-200 derajat Celcius sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini dia puff pastry-nya sudah jadi. Coba kita lihat lapisan dalamnya. Lapisannya terlihat sangat cantik. Nah, cara membuat puff pastry mudah bukan? Jangan takut untuk mencoba. Terima kasih.